Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iza Sariratu Najwa SMMM selaku dosen pada mata kuliah kita hari ini yang telah memberikan kesempatan kelompok 10 berpresentasi pada online kita hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Aulia dengan NIM 2023 11048 dan rekan saya Anindita Karima Putri dengan NIM 2023 11049. Peramalan atau forecasting adalah proses memperkirakan atau memprediksi kejadian-kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan informasi yang ada. Dalam konteks manajemen, peramalan digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memproyeksikan tren, permintaan pasar, penjualan, biaya, dan berbagai variabel bisnis lainnya. Tujuan peramalan atau forecasting yang pertama, perencanaan keuangan dan anggaran, membantu dalam menyusun anggaran yang realistis dan mempersiapkan rencana keuangan yang didasarkan pada prediksi pendapatan, biaya, dan arus kas masa depan. Kemudian yang kedua, memenuhi permintaan konsumen. Peramalan membantu mengetahui estimasi permintaan konsumen di masa depan sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan barang dengan jumlah dan waktu yang tepat. Yang ketiga, optimasi operasional, yaitu peramalan membantu memperkirakan permintaan pelanggan sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan produksi, tenaga kerja, dan distribusi agar selaras dengan kebutuhan pasar. Peramalan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama, jangka pendek, biasanya mencakup periode harian, mingguan, hingga beberapa bulan. Digunakan untuk keputusan operasional sehari-hari seperti pengelolaan persediaan, jadwal produksi, dan perencanaan tenaga kerja. Kemudian untuk jangka menengah mencakup periode antara 6 bulan hingga 2 tahun. Digunakan dalam perencanaan taktis seperti pengembangan produk baru, perencanaan kapasitas produksi, atau perencanaan anggaran tahunan. Kemudian jangka panjang biasanya mencakup periode lebih dari 2 tahun hingga 5-10 tahun ke depan. Digunakan untuk keputusan strategis jangka panjang seperti ekspansi bisnis, investasi modal besar, atau perencanaan strategis organisasi. Pentingnya peramalan strategis. Yang pertama, manajemen risiko. Dengan mengidentifikasi tren dan gangguan sejak dini, bisnis dapat mengembangkan strategi mitigasi risiko, mengurangi kemungkinan dampak negatif seperti kerugian finansial atau gangguan rantai pasokan. Kemudian berlanjutan jangka panjang. Ini memungkinkan perencanaan proaktif dan adaptasi sehingga bisnis dapat berkembang bahkan di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti dengan terus menyesuaikan strategi mereka agar selaras dengan kondisi masa depan. Kemudian ada perencanaan strategis. Peramalan berperan penting dalam membentuk strategi bisnis jangka panjang. Ini membantu organisasi memahami arah pasar sehingga mereka dapat menamakan diri secara strategis. Kemudian yang terakhir, penyesuaian terhadap dinamika pasar. Kondisi pasar dan preferensi konsumen terus berubah. Peramalan memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan ini dan menyesuaikan strategi pemasaran, pengembangan produk, serta penjualan agar tetap relevan. Nah, di sini selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang 7 langkah-langkah dalam forecasting. Yang pertama yaitu ada menentukan penggunaan peramalan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan atau kebutuhan dari peramalan. Apakah peramalan digunakan untuk mengelola persediaan, perencanaan, produksi, anggaran, atau keputusan strategis? Tujuan ini akan menentukan arah proses peramalan selanjutnya. Nah, langkah yang kedua yaitu memilih barang yang akan diramalkan. Tentukan item atau variabel apa yang akan diprediksi, seperti penjualan produk tertentu, permintaan bahan baku, atau tren pasar. Pemilihan ini memastikan fokus yang tepat dalam proses peramalan. Nah, tahap ketiga ini menentukan horizon waktu dari peramalan. Jangka waktu yang dipilih tergantung pada jenis keputusan yang diambil. Misalnya, keputusan operasional harian atau strategi bisnis jangka panjang. Nah, setelah menentukan horizon waktu dari peramalan, yaitu kita memilih model peramalan. Pilih metode atau model peramalan yang sesuai, baik itu metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu seperti pendapat para ahli, sedangkan metode kuantitatif yaitu seperti metode time series atau regresi. Pemilihan model tergantung pada data yang tersedia dan kebutuhan akurasi.
Nah, pada tahap 5 ini yaitu kita mengumpulkan data. Kumpulkan data historis yang relevan dan informasi tambahan yang akan digunakan dalam model peramalan. Kualitas dan kelengkapan data sangat mempengaruhi hasil dari peramalan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita harus membuat peramalan. Gunakan model yang telah dipilih untuk melakukan peramalan. Ini melibatkan pengolahan data yang sudah dikumpulkan dan menghasilkan hasil prediksi sesuai dengan horizon waktu yang telah ditentukan. Tahap terakhir yaitu memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Evaluasi hasil peramalan dengan membandingkan dengan data aktual atau hasil masa lalu. Validasi ini memastikan bahwa model dan metode yang digunakan akurat. Setelah itu, implementasikan hasil peramalan ke dalam keputusan bisnis yang relevan. Selanjutnya yaitu kita pembahasan tentang studi kasus pada Alia Hijab Collection Kabupaten Tasikmalaya. Alia Hijab Collection bergerak dalam bidang industri fashion yang terdiri dari hijab, mukena, dan daster. Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Sariwangi nomor 52 Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Alia Hijab Collection berdiri sejak tahun 2010 dan masih ada sampai sekarang. Untuk menentukan jumlah produksi, dalam perhitungannya perusahaan masih menggunakan cara manual yang terkadang tidak bisa diperkirakan jumlah produksi yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan datang, seperti menggunakan metode peramalan. Berikut adalah data jumlah produksi hijab Alia Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021. Nah, di sini yaitu terdapat tabel data produksi Alia Hijab pada tahun 2021. Pada tabel ini yaitu terdapat kolom jumlah produksi hijab per pieces dan ada permintaan hijab per pieces. Pada bulan Januari, jumlah produksinya yaitu mencapai 1000 pieces, namun permintaan hijabnya hanya mencapai 823. Pada bulan Februari, jumlah produksinya yaitu 850, permintaan hijabnya 704. Begitu pula pada bulan selanjutnya, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dapat dilihat pada tabel ini. Yang akhirnya yaitu kita menjumlahkan jumlah produksi hijabnya yaitu mencapai 14.940, sedangkan permintaan hijabnya yaitu hanya 11.513. Yang ini dapat disimpulkan yaitu tergolong tidak efisien karena jumlah produksinya itu terlalu melebihi yaitu jumlah 14.940, sedangkan permintaannya yaitu hanya 11.513. Selanjutnya ini terdapat grafik jumlah produksi dan permintaan pada Alia Hijab. Grafik ini didapatkan dari tabel yang saya jelaskan tadi, namun ini dipindahkan dalam bentuk grafik. Grafik ini menjelaskan jumlah produksi dan permintaannya yaitu terjadi fluktuasi, yaitu kenaikan dan penurunan. Pada garis yang berwarna biru ini menjelaskan jumlah produksinya, sedangkan garis yang berwarna oranye ini menjelaskan permintaan hijab tahunan 2021 pada Alia Hijab. Selanjutnya yaitu ini ada penyelesaian yang menggunakan metode moving average. Metode moving average ini yaitu kita menggunakan 3 periode atau 3 bulan sehingga hasil ramalannya yaitu hasil ramalan MA3. Pada bulan Januari yaitu jumlah produksinya 1000, pada bulan Februari 850. Pada intinya yang jumlah produksi hijab ini didapatkan dari tabel sama yang sebelumnya tadi jumlah produksinya. Namun yang menjadi pembeda yaitu hasil ramalan MA-nya. Hasil ramalan MA yaitu MA3 ini kita menggunakan cara yang pertama pilih periode yang ingin diprediksi. Yang kedua ambil data sebelumnya. Yang ketiga yaitu menghitung rata-ratanya. Contohnya yaitu pada tabel ini kita kan MA3 berarti kita menggunakan periode 3 yaitu Januari, Februari, dan Maret. Itu pada intinya kita mencari hasil ramalan pada bulan April. Yang caranya yaitu yang pertama pilih periode yang ingin diprediksi. Nah, yang saya jelaskan tadi, periode yang ingin diprediksi yaitu kita periode 3 bulan. Yang kedua yaitu ambil data sebelumnya. Data sebelumnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari jumlah produksinya yaitu 1000 ditambahkan jumlah produksi pada bulan Februari yaitu sebesar 850 dan ditambahkan jumlah produksi pada bulan Maret sebesar 920.
Setelah kita ambil data tersebut, maka kita jumpakan, jadi hasilnya yaitu 2770. Maka dari itu kita caranya yang terakhir yaitu menghitung rata-rata. Menghitung rata-ratanya yaitu 2770 dibagikan 3. 3 ini didapatkan dari jumlah periode yang kita ambil. Sehingga yaitu 2770 dibagi 3 yaitu hasilnya 923,33 yang pada tabel ini yaitu ditaruh pada bulan April karena kita mencari pada bulan April hasil ramalan MA3-nya. Sama halnya pada bulan Mei. Contohnya yaitu kalau pada bulan Mei kan kita ngambilnya MA3 bulan sebelumnya, sebelum bulan Mei. Jadi kita menggunakan bulan Februari, Maret, sama April. Bulan Februari yaitu 850 ditambahkan pada bulan Maret, 920 ditambahkan pada bulan April, 1100. Lalu dibagikan dengan jumlah periodenya 3 yaitu hasilnya 956,667. Nah, sama halnya seperti pada bulan-bulan yang selanjutnya, periode selanjutnya, cara penghitungannya juga sama. Lalu setelah itu kita mencari total sama halnya seperti tadi, kita jumlahkan semua jumlah produksinya. Lalu setelah kita totalkan, kita mencari average atau rata-rata dengan cara 14.940 dibagikan 12 periode yaitu hasilnya 1.249. Nah, ini seperti caranya yang ini ada di samping kanan bawah ini. Moving average sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 dibagikan dengan N. Ini semisal kalau kalian mau mengambil moving average 4 atau 5 berarti N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 dan seterusnya. N1 yaitu melambangkan data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 yang melambangkan data periode ketiga. Nah, dibagikan dengan N yaitu jumlah periode moving average. Nah, pada tabel ini, pada baris yang paling bawah yaitu ada next periode. Next periode yaitu kan ada sebesar 1400 itu untuk periode berikutnya untuk tahun selanjutnya. Yaitu kan sebesar 1400 itu didapatkan dari 3 periode terakhir yaitu Oktober, November, dan Desember. Ya, caranya seperti tadi, 3 periode dibagikan dengan jumlah periodenya 3 yaitu hasilnya tersebut. Nah, setelah kita menentukan hasil dari peramalan moving average yaitu kita mencari kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan dalam pencatatan ini yaitu ada tabel pada gambar ini yang mencakup ada bulan, ada jumlah produksi, ada forecast, ada error, ada absolute error, ada error kuadrat, dan ada persentase error. Pada bulan dan jumlah produksi ini sama halnya pada tabel-tabel sebelumnya. Dan forecast juga, forecast ini didapatkan dari moving average MA3. Nah, kalau error ini didapatkan dari semisal pada bulan April 1100 itu dikurangkan dari forecast 923,33 maka hasilnya akan ketemu 176,667. Pada intinya kalau error itu dicari dengan cara jumlah produksinya dikurangi dengan ramalannya atau forecast-nya ini. Nah, pada bulan Mei 1400 dikurangi 956,667 maka hasilnya yaitu 443,33. Dan seterusnya pada bulan Juni, Juli, sampai bulan Desember caranya yaitu sama. Nah, setelah error itu ada absolute error. Absolute error yaitu berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil peramalan dari nilai sebenarnya tanpa memperhatikan apakah ramalan tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pada intinya, absolute error yaitu menghilangkan tanda negatif. Jadi tidak memandang tanda itu negatif atau positif, maka akhirnya itu dinilaikan positif. Contohnya, pada bulan Agustus itu pada error kan terdapat negatif 296,667. Nah, sedangkan pada absolute error dijadikan sebagai positif sehingga menjadi 296,667.
Sama halnya pada bulan September yaitu negatif 356,667, pada absolute error dijadikan menjadi 356,667, Pak. Sama halnya pada bulan Oktober. Nah, setelah absolute error yaitu ada error kuadrat. Error kuadrat adalah kuadrat dari error yang memberikan bobot lebih pada kesalahan yang lebih besar. Jadi, R kuadrat ini didapatkan dari absolute error dipangkatkan 2. Nah, adanya error kuadrat yaitu ada persentase error. Persentase error yaitu mengukur kesalahan relatif pada nilai aktual dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase error didapatkan dengan cara absolute error dibagikan dengan jumlah produksi dikalikan dengan 100%. Contohnya pada bulan April. Pada bulan April absolute errornya kan 176,667, lalu dibagikan dengan jumlah produksinya yaitu sebesar 1100, lalu dikalikan dengan 100, maka hasilnya 16,061%. Pada bulan-bulan selanjutnya caranya juga sama. Nah, jika sudah dihitung semua, mulai dari forecast error, absolute error, error pangkat 2 atau error kuadrat, dan persentase error, kita lalu dijumlahkan. Totalnya yaitu seperti tadi, jumlah produksi ditotalkan menjadi hasilnya 14.940, dan total error yaitu sebesar 1.313,33, pada absolute error sebesar 3.200, dan pada error kuadrat seperti pada tabel ini dapat dilihat. Lalu setelah itu kita menghitung average dari masing-masing yang saya sebutkan tadi. Jadi semisal ini jumlah produksinya ada 14.940 dibagikan dengan 12 karena kita mencari rata-rata. Kenapa 12? Karena kita mencakup 12 periode atau 12 bulan. Nah, pada error ini caranya mencari average yaitu totalnya dibagikan dengan 9. Kenapa 9 bukan 12? Karena kita hanya menggunakan mulai dari bulan April sampai bulan Desember. Sedangkan kalau tadi jumlah produksi kan Januari, Februari, Maret itu dimasukkan, sedangkan kalau error itu tidak, karena tadi itu sudah menghitung dengan metode moving average. Nah, seperti pada absolute error, error kuadrat, dan persentase error caranya juga sama, total dibagikan dengan 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesalahan dalam catatan dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk jumlah produksinya itu seperti halnya pada slide sebelumnya. Kemudian untuk mencari forecastnya sendiri itu dimulai dari 1 bulan sebelumnya. Pada bulan Januari kan tidak ada, makanya tidak ada di situ. Kemudian untuk Februari itu dimulainya dari bulan Januari. Jumlah produknya 1000 dibagi 1. Dan seterusnya sampai bulan Desember itu caranya sama. Kemudian untuk mencari next periodnya itu diambil dari bulan terakhir pada Desember dengan jumlah produksinya 2000 yang digunakan untuk periode berikutnya. Kemudian untuk mencari error sendiri itu dari pengurangan jumlah produksi dengan forecast. Contohnya seperti pada bulan Februari itu kan jumlah produksinya 850, sedangkan forecastnya itu 1000. Jadi 850 dikurangi 1000 kan sama dengan minus 150, dan seterusnya sampai pada bulan Desember. Kemudian totalnya itu 1000, kemudian dibagi 11 dari 11 bulan. Dikarenakan Januari kan tidak ada, makanya itu jadi 11 dengan hasil 90,909. Kemudian untuk absolute error juga itu dari hasil error tadi. Tadinya kan ada minusnya, tapi di absolute error itu kita positifkan semua dengan jumlah 2500, kemudian kita bagi 11 juga menjadi 277,27.
Kemudian untuk error pangkat 2-nya itu diambil dari error tadi, yang contohnya itu Februari -150 itu dipangkatkan menjadi 22.500 dan seterusnya pada bulan Desember. Kemudian untuk totalnya sendiri yaitu 1.560.0 dibagi juga 11 dengan hasil 91.418,22. Kemudian untuk presentasi error sendiri itu dicari dengan cara kita mencari absolute error tadi dibagi dengan jumlah produksinya kemudian dikali 100. Contohnya pada bulan Februari itu tadi kan absolute errornya 150, kemudian dibagi dari jumlah produksinya itu 850 kemudian dikali 100 dengan hasil 17,647%, dan seterusnya pada bulan Desember dengan total itu 183,399%, kemudian dibagi 11 juga menjadi 25,203%. Kemudian grafik moving average, di mana sumbu X merupakan periode yaitu sebanyak 13 periode, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah produksi selama 12 bulan. Kemudian untuk garis warna hitam menunjukkan jumlah produksi selama 12 periode yang dimulai pada bulan Januari hingga Desember 2021. Kemudian untuk garis warna birunya itu merupakan hasil peramalan. Peramalan dimulai dari periode keempat karena periode sebelumnya dijadikan nilai rata-rata periode selanjutnya. Grafik hasil peramalan dengan metode moving average 3 bulan ini diperoleh dengan berfluktuasi atau ada kenaikan dan penurunan. Kemudian ada grafik exponential smoothing, yaitu dengan metode exponential smoothing atau A sama dengan 1, di mana sumbu X merupakan periode yaitu sebanyak 13 kali, sedangkan sumbu Y itu merupakan jumlah produksi selama 12 periode. Garis berwarna hitam menunjukkan jumlah produksi selama 12 periode yang mulai dari bulan Januari hingga Desember 2021, dan garis berwarna biru merupakan hasil peramalan. Perbandingan error antara moving average dan eksponensial. Untuk moving average sendiri MAD-nya itu 355,56, terus MS-nya 176.717,8. Kemudian untuk MAP-nya sendiri 16,673%. Kemudian untuk exponential smoothing sendiri MAD-nya 317,73. Kemudian MS-nya 91.419,22. Kemudian untuk MAP-nya sendiri 25,203%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa moving average 3 bulan menghasilkan error lebih kecil yaitu sebesar 16,673% dibandingkan error exponential smoothing lebih yaitu 25,203%. Oleh karena itu moving average cocok digunakan untuk melakukan peramalan di Alia Hijab Collection karena perhitungan akurat yaitu yang menghasilkan kesalahan peramalan lebih kecil. Biaya produksi Alia Hijab Collection pada tahun 2021 sebelum melakukan peramalan. Pada bulan Januari biaya produksinya itu 25 juta, bulan Februari 21.250, bulan Maret 23 juta, bulan April 27.500, kemudian pada bulan Mei 35 juta, pada bulan Juni 40 juta, bulan Julinya 38.750, kemudian pada bulan Agustus itu 30.500, pada bulan September 27.500, pada bulan Oktober 25 juta, pada bulan November 30 juta, dan bulan Desembernya 50 juta, dengan total keseluruhannya 373.500 juta. Perbedaan biaya produksi sebelum melakukan peramalan menunjukkan bahwa sebelum menggunakan metode moving average 3 bulan, biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan Alia Hijab Collection pada bulan Januari sampai Desember tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan biaya yang tidak menentu karena terjadinya permintaan yang tidak menentu dengan total sebesar 373.500. Biaya produksi tertinggi yaitu terjadi pada bulan Desember 11 sebesar 50 juta, dan biaya produksi terendah yaitu pada bulan Februari yaitu 21.250. Biaya produksi Alia Hijab Collection tahun 2021 setelah melakukan peramalan. Pada bulan Januari biaya produksinya 25 juta, Februari 21.250, bulan Maret 23 juta, bulan April 23.075, bulan Mei 23.925, bulan Juni 28.500, bulan Juli
34.175 juta, bulan Agustus 37.925, bulan September 36.425, bulan Oktober 32.250, pada bulan November 27.675, pada bulan Desember 27.500, dengan total keseluruhannya 340.700.000. Perbedaan biaya produksi setelah melakukan pramalan menunjukkan bahwa biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan Alia Hijab Collection setelah menggunakan metode moving average 3 bulan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2021 diperkirakan mencapai 350.700.000. Biaya produksi tertinggi yaitu daripada bulan Agustus sebesar 37.925 dan biaya produksi terendah yaitu pada bulan Februari sebesar 21.250, di mana biaya produksi setelah melakukan pramalan lebih rendah dibandingkan belum melakukan pramalan dengan selisih sebesar 32.800.000. Baik, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan data jumlah produksi yang diperoleh dari perusahaan Alia Hijab Collection diketahui bahwa jumlah produksi terkadang masih banyak barang sisa yang tidak terjual. Direkomendasikan untuk menghitung jumlah periode selanjutnya menggunakan metode peramalan jumlah produksi agar dapat menentukan jumlah produksi yang optimal. Hasil peramalan Alia Hijab Collection dengan menggunakan metode moving average 3 bulan ke depan sebesar 1.400 pieces hijab dengan kesalahan peramalan yaitu MAD sebesar 355,556 dan MSE sebesar 176.777,8 dan MAPE sebesar 16,673%. Dengan biaya produksi diperkirakan mencapai 340.700.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya pada grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.